Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabidu ala din atau ala dini kal qabidi ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Sekarang lebih berat, tapi juga lebih nyaman. Nyamannya dari sisi apa? Mungkin kehidupan dunia sebagian orang nyaman. Dulu sahabat Nabi cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diboikot Nabi SAW di Mekah itu, pernah malam hari dia kencingnya. Dia kencing, kok air kencingnya itu turun di sesuatu yang menyebabkan ada bunyi. Dia lihat, oh ternyata kulit binatang yang lama. Akhirnya dia cuci jamaah, lalu dia bakar, lalu dia tumbuk, dikasih air, dia minum. Kata Sa'ad, aku bisa bertahan 3 hari nggak makan. Kisah para sahabat Nabi ketika diutus perang, mereka cerita, kita waktu perang itu dikasih 1 hari 1 kurma. Ini ketika mereka cerita udah pulang dari perang. Kata sahabat yang nggak ikut perang, apa gunanya 1 kurma itu? Apa manfaatnya cuma 1 kurma? Iya, manfaatnya kita baru tahu ketika nggak ada kurma. 1 kurma hari ini, besok setelah itu nggak ada. Jadi ingat 1 kurma kemarin, ya Allah ternyata 1 kurma itu nikmat ya. Banyak di antara kita yang tidak menghargai nikmat. Apa nunggu dia ambil tuh nikmat baru engkau mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, dulu aku masih punya gaji. Dulu engkau waktu mengadu, mengeluh dengan gaji kecil itu, lalu ketika Allah ambil semua gajinya, engkau baru mengatakan ya Allah ternyata nikmat dulu gaji kecil itu. Sekarang kita mungkin sudah ya bicara pakaian, semua punya pakaian, bahkan lebih pakaian. Tapi ujian fitnah dalam agama semakin besar. Makanya kenapa Nabi alaihissalatu menggambarkan seperti yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api? Jemaah? Sakit, jemaah. Terbakar tangan kita. Kita mau lepas, ini agama kita. Kita mau pegang, ini membakar kita. Solusinya sabar. Sabar. Loh, iya, jemaah. Antum mau solusi apa sekarang? Antum mau cari solusi apa? Allah ketika berbincang tentang penghuni surga, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka dikasih surga sama Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni surga masuk surga, apa kata malaikat yang menyambut para penghuni surga? Salamun alaikum bima sabartum. Salam buat kalian atas karena kesabaran kalian. Nggak ada karunia Allah yang lebih besar dari kesabaran. Kata Nabi SAW, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia jadi penyabar. Ada usaha, ada perjuangan. Wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidak ada seorang yang dikasih karunia sama Allah, sebuah karunia khairan wa ausa minas sabr, yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nggak ada. Itu karunia yang paling besar. Karena antum mau jadi bapak butuh kesabaran. Antum mau jadi bos butuh kesabaran. Antum mau jadi anak ya butuh kesabaran. Antum mau jadi suami butuh kesabaran. Antum mau jadi istri butuh kesabaran. Mau jadi apapun dalam kehidupan ini, di semua lini kehidupan kita butuh sabar. Karena memang jalan menuju surga itu terjal. Jangan dipikir jalannya penuh dengan bunga mawar ya, mungkin dihamparkan karpet merah. Oh, hati-hati.
Kalau dihampirkan karpet merah, jangan menuju ke neraka nanti. Karena jalan menuju surga itu penuh dengan onak dan duri. Baik, solusinya selain sabar tadi, yang pertama iman dan ikhlas. Kalau bicara iman, mungkin kita semua sudah merasa beriman. Di antara tanda orang beriman, kata Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu tandanya apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Kita sudah sampai ke sana. Kadang kala kita dengar ayat Allah di skip. Duh, enggak, anak mau lihat yang lainnya. Coba perhatikan. Kita perlu bermuhasabah. Sudahkah kita menjadi orang yang apabila disebutkan nama Allah kita jadi takut? Allah tahu loh dengan perbuatanmu. Ingat. Atau dikata, Allah tahu dengan perbuatanmu. Tenang, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebagian orang meremehkan Allah Azza. Jadi iman dan ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah husnul khatimah. Dijaga sama Allah Azza. Tapi ikhlas ini berat. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tunduk kepada agama Allah ini, ikhlas. Tidak berharap pujian, tidak takut dengan celaan. Orang ikhlas itu dipuji enggak naik, dicela enggak turun. Kenapa? Ana enggak ada urusan sama manusia. Dan kita harus belajar beramal, kemudian pergi meninggalkan amalan itu. Sebagian kita kalau beramal baik, nunggu ada yang mengatakan syukron. Kita transfer atau apa ini itu, tunggu mana kok nggak syukron. Sebagian mengatakan, Ustaz, ana sudah nolong fulan, wallah fulan ini nggak tahu diri Ustaz. Iya. Sebagian orang nggak tahu diri. Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Iya, ada orang yang nggak tahu diri. Biarkan urusan dia. Engkau yang tahu diri. Tahu diri apa? Ketika engkau berbuat Allah sudah tahu. Iya. Allah akan balas. Iya. Selesai. Nunggu apa? Ketika antum berbuat baik kepada kerabat, ada bantuin kerabat, keponakan mungkin, atau paman, atau apalah yang antum bantu. Tahu-tahu mereka ini malah meninggalkan kita. Antum sakit hati, nggak perlu sakit hati. Karena ketika antum berbuat baik langsung dicatat, asalkan ikhlas. Nah, yang kedua, bersegera melakukan ketaatan. Setelah iman dan ikhlas itu, yang kedua, antum kalau mau beramal jangan ditunda-tunda. Dan usahakan mendawamkan amalan itu. Bicara puasa sunnah, ana mampunya sebulan cuma sehari, nggak apa-apa. Tapi setiap bulan antum puasa sunnah 1 hari. Syawal sehari, ana nggak dapat 6 hari syawal, nggak apa-apa. Tapi antum istiqomah. Nanti bulan Dzulqa'dah 1 hari, Dzulhijjah 1 hari, terus dijaga. Baca Quran juga sama seperti itu. Antum istiqomah tiap hari, ana Ustaz baca Quran one day one juz. Alhamdulillah. Nggak mampu, one day one ayat. Nggak apa-apa. Setiap mau berangkat kerja antum buka Quran. Alif Lam Mim. Benar loh jemaah. Tapi istiqomah. Besok, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berangkat kerja. Istiqomah. Rasakan dapat apa? Karena banyak di antara kita oke baca Quran 3 lembar, 5 lembar, setelah itu lupa. Kalau antum bisa 2 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 3 ayat, dan usahakan dengan artinya. Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Salat sunnah, ana wallahu Ustaz, ana ini termasuk orang yang enggak biasa salat sunnah Ustaz. Udahlah, antum ambil salat sunnah witir sebelum tidur sama 2 rakaat sebelum subuh. Witir 3 rakaat sebelum tidur, qobliyah subuh. Antum jaga. Daripada antum banyak salat sunnah tapi cuma sebulan, habis gitu nggak salat sunnah lagi. Nanti setelah antum daumkan ini, nambah yang lainnya nggak apa-apa. Karena memang kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal, jangan ditunda-tunda, sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Segera beramal jemaah.